Halo teman-teman, selamat datang di segmen Gosip episode kedua. Agak aneh ya, nama kami Gosip Tekno tapi konten gosipnya baru ada 2. Ya sudahlah. Oke, dan kali ini kami bakal gosipin smartphone dari brand favorit kami, Vivo V25 series. Mantap. Produk ini memang belum resmi masuk di Indonesia, tapi di tanggal 17 Agustus kemarin Vivo V25 series udah rilis resmi di India dan ternyata ada banyak perubahan mayor di generasi ini. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. Oke, Vivo V25 series. Kalau dari launchingnya di India, Vivo V25 series ini ada 2 varian yang diperkenalkan. Yang pertama Vivo V25 biasa sama Vivo V25 Pro. Tapi yang Vivo V25 biasa itu belum ada harganya. Jadi kami akan fokus ke Vivo V25 Pro dulu. Dan biasanya begitu sampai Indonesia penamaan ini bakal berubah. Kita bahas desainnya dulu ya. Di generasi ini Vivo udah nggak bawa desain kotak lagi. Jadi cuman Vivo V23 5G doang udah gitu. Bisa kalian lihat Vivo V25 Pro di bagian belakang ini bodinya melengkung ya dan pakai bahan kaca. Dan seperti Vivo yang kita kenal, kalau desainnya nggak heboh itu bukan V-series namanya. Di Vivo V25 Pro ini bodi bagian belakangnya punya experience desain yang unik banget ya. Warna bodinya bisa berubah kalau kena sinar UV. Jadi kalau Vivo V25 Pro kena sinar matahari, warnanya bakal jadi gelap. Dan kalau ada objek yang nempel di situ, bayangan objeknya bakal ngejeplak di bodinya. Lucu juga sih. Terus layout kameranya sepintas mirip Vivo T1 Pro ya, tapi ada 3 lensa. Lensa satunya itu nyasar di tatakan yang bawah. Agak aneh sebenarnya. Kenapa nggak sekalian masuk di kotak hitamnya aja gitu? Kemudian perubahan mayor lain di bagian desain yang bisa kita temukan ada di bagian depannya. Layarnya melengkung guys, gila nggak tuh? HP mid-range mana selain Huawei Nova 9 yang layarnya melengkung kayak begini? Untuk spesifikasi layarnya sendiri, Vivo pakai layar Full HD Plus 6,5 inch AMOLED 120Hz yang udah support HDR10+. Gaya desain kayak begini udah cukup buat nunjukin kalau Vivo V series mau naik kelas sih. Yang nggak naik kelas tuh cuma framenya doang, masih pakai plastik. Yang horor buat kami adalah, apakah kenaikan level ini juga akan memicu kenaikan harga? Nggak lucu kan kalau V series dijual seharga flagship. Di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power. Di kiri bersih, di bawah ada speaker, port USB Type-C, mikrofon, dan slot SIM card. Gak ada jack audio 3,5 mm. Ini berarti fingerprint juga ada di dalam layar. Yang agak mengejutkan ini nggak ada NFC guys. Tapi biasanya kalau masuk Indonesia dikasih sih. Sama kayak Vivo T1 Pro versi globalnya juga nggak ada NFC. Lanjut ke bagian dapur pacu. Vivo V25 Pro pakai chipset MediaTek Dimensity 1306 nanometer yang sudah 5G tentu aja. RAM 8GB LPDDR4X. Ya, ini masih RAM mid-range. Kemudian storage 128GB UFS 3.1. Nah, kenceng. Dan ada cooling system juga. Namanya Bionic Cooling System. Makhluk apa itu? Kami juga nggak tahu sih, karena nggak dijelasin juga di websitenya. Kombinasi dapur pacu ini bisa dapat angka Antutu versi 9 di 698 ribuan poin. Anggap aja 700. Kalau dari skornya sih emang masih skor mid-range ya. Secara skor flagship sekarang itu udah tembus 1 juta. Emang gila sih. Tapi menurut kami ini udah kenceng banget ya. Udah overkill lah buat ngapain aja. Genshin doang paling yang masih endut-endutan kalau dipaksa rata kanan. Mesin yang kencang ini didukung baterai yang kapasitasnya 4830 mAh dan punya speed charging 66 watt. Mantap. Lanjut lagi ke bagian kamera. Di bagian belakang, kamera utamanya punya resolusi 64 megapiksel pakai OIS. Cuma sensornya belum ketahuan ya pakai apa. Kamera ultrawide 12 megapiksel dan lensa hiburan, lensa makro 2 megapiksel. Di bagian depan, kamera selfie-nya pakai lensa 32 megapiksel yang belum ketahuan juga sensornya pakai apa. Ini kalau dibandingin sama Vivo V23 5G agak turun ya. Kamera selfie Vivo V23 5G itu udah pakai 50 megapiksel. Ada dual LED flash-nya juga dan di sini nggak ada. Tapi ya kami tutup mata aja lah. Sebagai fans boy Vivo, mau gimana pun kamera Vivo itu tetap enak lah di mata kami. OS masih pakai Android 12, Vantage OS 12, dan kemungkinan update ke Android 13 udah hampir pasti dapat ya. Aneh banget sih kalau sampai nggak dapat.
Lanjut ke harga. Dededeng, dededeng. Di India, Vivo V25 Pro rilis di harga Rp36.000 atau setara dengan 6,7 juta rupiah. Masih bisa lebih mahal atau lebih murah juga. Ya, kami sih berharapnya lebih murah ya. Tapi misal pun dijual 6,7 juta, masih masuk akal banget sih. Bandingin sama Vivo V23 5G yang dijual 6 juta. Ini nambah 700.000 dapat layar melengkung. Chipsetnya lebih kenceng. Dan biasanya harga Vivo itu ngedropnya cepet. Vivo V23 5G aja sekarang udah ada yang jual 4,7 juta. Turun 1,3 juta setelah 8 bulan rilis. Belum lagi harga bekasnya yang udah sampai kepala 3. Wah, mantep sih. Kalau beli tahun depan ya. Satu hal yang perlu kalian ingat, pakai HP layar melengkung itu nggak cuma keren doang. Ada resiko besar juga yang mesti kalian tanggung. Kita ambil contoh, Vivo X50 Pro. Hampir di tiap minggu, di forum, kami menemukan pedang Star Wars. Atau Saberlight di layar Vivo X50 Pro. Kejadiannya bukan karena kebanting atau apa ya, tiba-tiba aja begitu gitu. Agak serem kan? Tapi untungnya kasus tersebut kejadian karena kesalahan manufaktur. Ya, sebagai bukti, Saberlight hampir nggak pernah kejadian di Vivo X60 Pro. Misal pun kejadian biasanya ada penyebab penyerta macam kebanting atau ketindih. Kasus lain layar lengkung juga bisa dilihat di pabrikan layar AMOLED itu sendiri, ya di Samsung. Kasus layar di Samsung Note series mulai dari Note 8 sampai Note 20 Ultra bahkan. Kasusnya macam-macam ya. Yang paling sering kejadian sih green screen atau white spot di sekitar potongan layar. Layar lengkung juga rawan banget hancur kalau jatuh. Karena sudut lengkungnya bikin layar terekspos secara langsung. Dan yang paling males, layar lengkung kalau udah rusak harganya mamam. Bayangin aja coba, layar Samsung Note 8 resmi aja sekarang masih 3 jutaan. Harga HP-nya udah lebih murah dari itu. Kami jadi punya asumsi mengapa layar lengkung kebanyakan cuma ada di flagship. Karena orang yang beli flagship biasanya banyak duit. Kalau nggak nyicil sih. Kalau layarnya rusak, benerinnya tuh nggak pakai mikir gitu. Beda sama segmen mid-range atau entry level yang kadang baterai health turun 1% aja ributnya udah sampai ujung gunung. Nggak bercanda sih. Ya, semoga Vivo V25 series segera masuk ke Indonesia ya. Ya walaupun kami nggak akan beli langsung sih. Karena rumus kami beli HP Vivo adalah setahun setelah rilis. Dan kalau bisa itu yang bekas gitu. Jadi bakal kerasa worth it banget karena harganya udah drop banget. Gimana menurut kalian tentang Vivo V25 series ini? Keren atau enggak? Silahkan ketik di kolom komentar. Kalau mau ribut silahkan, kalau mau diskusi juga boleh. Ya, pokoknya ramein aja lah kolom komentar. Sekian video gosip episode kedua kali ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno.